Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Alira Putra, NIM 2002010027, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Dimulai dari pengertian komputer sendiri, yaitu komputer adalah alat elektronik, dapat menerima input data, dapat memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, dan bekerja secara otomatis. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar. Tabung vakum adalah material yang tidak efisien karena menghasilkan panas yang berlebihan dan juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat bekerja. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin, yang mana merupakan bahasa pemrograman yang paling dasar yang hanya dapat dipahami oleh komputer. Komputer generasi ini memiliki kemampuan yang terbatas untuk memecahkan suatu masalah dalam satu waktu. Untuk melakukan input digunakan kartu berlubang dan pita kertas. Output yang dihasilkan adalah sebuah printout. Meski dengan fungsi yang sangat terbatas, namun biaya pembuatan komputer generasi ini terbilang fantastis, yaitu sekitar $1 juta. Komputer generasi kedua. Teknologi transistor menjadi awal kemunculan komputer generasi kedua, yang menggantikan peran perkembangan transistor melambangkan peningkatan teknologi di masa itu. Pada komputer generasi ini juga mengalami perkembangan pada bahasa pemrograman yang dimilikinya. Bahasa mesin yang dahulunya digunakan kini digantikan dengan bahasa assembly atau yang biasa juga disebut bahasa simbolik. Hal ini berarti programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Di saat yang sama, bahasa pemrogram tingkat tinggi juga sedang dikembangkan seperti Common Business Oriented Language atau CBOL dan Formula Translator for RAN. Perubahan bahasa pemrograman ini memberikan manfaat komputasi yang lebih cepat dan lebih akurat. Komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga ini menggunakan Integrated Circuit atau ICS, menggantikan transistor sebagai komponen komputer. Transistor pada generasi ini telah diminiaturkan dan ditaruh pada IC. Satu buah IC terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. IC pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby, seorang insinyur listrik yang mana kemudian dianugerahkan hadiah Nobel atas penemuannya tersebut. Bagaimana tidak, dengan penemuannya tersebut memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan dan efisiensi dari sebuah komputer, serta membuat komputer di generasi ini lebih jauh kecil dibanding sebelumnya. Komputer di generasi ini menjadikan komputer pertama yang mana pengguna mampu berinteraksi dengan menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem operasi. Sebuah kemajuan bila dibandingkan dengan kertas berlubang. Komputer generasi keempat. Ini adalah generasi di mana Anda berada sekarang. Komputer yang Anda lihat di sekeliling Anda merupakan komputer dari generasi keempat. Mikroprosesor adalah konsep utama di balik generasi ini. Dalam satu chip terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Perkembangan komputer generasi keempat tidak terlepas dari Intel, salah satu perusahaan pembuat chip awal pada perkembangan teknologi komputer yang kemudian menggantikan komponen komputer yang dulunya sebesar satu ruangan, kini hanya sebesar kepalan tangan. Di tahun 1971, komputer pertama buatan IBM diciptakan yang didesain khusus untuk penggunaan rumahan, dan tahun 1984 Macintosh pertama kali diperkenalkan oleh Apple. Melihat peningkatan yang terjadi pada komputer di generasi ini, melahirkan ide untuk menciptakan sebuah jaringan komputer yang akhirnya mengarah pada perkembangan dan kelahiran internet.
Kemajuan besar lainnya yang terjadi di generasi ini adalah diciptakannya Graphical User Interface atau GUI, mouse, dan kemajuan yang menakjubkan lainnya hingga menghasilkan komputer jinjing yang bisa dibawa kemana-mana atau yang biasa disebut laptop. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima memiliki teknologi berdasarkan kecerdasan buatan, dan hal ini masih dalam tahap pengembangan. Tujuan dari pengembangan komputer generasi kelima ini adalah menghasilkan sebuah komputer yang mampu merespon dengan input bahasa yang kita ucapkan dan memiliki kemampuan untuk mempelajari lingkungan sekitar dan menyesuaikannya dirinya sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.